Hello everyone, ini adalah bagian ketiga daripada seri The Windows of Heaven. Di bagian pertama dan kedua, kita sudah belajar bagaimana hujan ditahan di zaman Elijah dengan Ahab karena percabulan antara Ahab dengan Jezebel mengakibatkan umat Israel menyembah Baal. Mereka sudah tidak kenal the Lord Jehovah, sehingga yang mereka pikir mereka sembah God-nya Elijah, sementara mereka sembah Baal. Di bagian ini, kita akan belajar bagaimana kita harus kenal siapa yang kita sembah, karena kita akan dirubahkan menjadi serupa dengan siapa yang kita sembah. Di 2 Korintus 3:18 kita melihat bahwa dengan saya memandang karakternya the Lord, saya akan dirubahkan menjadi serupa dengan dia punya karakter. Artinya kalau saya sembah Baal atau saya sembah other gods, saya akan dirubahkan menjadi sama dengan karakternya daripada yang saya sembah, yaitu other gods atau Baal. Tapi kalau saya sembah the Lord Jehovah God, the only true God, God-nya Elijah, saya akan dirubah menjadi serupa dengan image-nya God. The image of God adalah karakternya God. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka diciptakan sesuai dengan the image of God. Waktu mereka berdosa, waktu mereka makan buah yang dilarang untuk dimakan, karakter mereka berubah. The image of God itu berubah. Di Roma 3:23 dikatakan, setelah mereka berdosa, mereka come short of the glory of God. Mereka kehilangan karakternya God, karena mereka percaya perkataan-perkataan yang diucapkan oleh setan melalui ular. Fungsi daripada kita punya kehidupan di dunia ini, yang adalah kehidupan probation, adalah untuk mengembalikan karakternya God sebagaimana yang dimiliki oleh Adam dan Hawa sebelum mereka berdosa. Rencana keselamatan ialah untuk restore manusia punya image yang sudah come short of the glory of God. Dan fungsi daripada manusia punya probation ialah untuk karakter kita dirubahkan kembali serupa dengan karakternya God. Dan masa probation ini diberikan untuk membuktikan apakah kita akan memilih God atau memilih other gods. Apakah kita akan worship God atau worship other gods. Apakah kita akan percaya perkataan-perkataan pencipta kita atau perkataan-perkataan dari dia yang dibuang dari surga dan yang menipu Hawa di Taman Eden. Kita punya probation adalah waktu yang diberikan untuk jangan mengulang kembali apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan apa yang kita lakukan dalam probation ini akan menentukan apakah kita akan dimeteraikan atau tidak. Apa yang kita lakukan di probation ini akan menentukan apakah kita akan masuk Taman Eden nanti atau kita akan dibinasakan setelah 1000 tahun nanti bersama-sama dengan setan dan malaikat-malaikatnya. Di testimoni volume 5 dikatakan tidak seorang pun akan menerima the seal of God, sementara karakter mereka kedapatan ada satu noda. Dan noda itu adalah noda hasil dosa. Dan di masa probation inilah kita diberikan kesempatan untuk karakter kita dibersihkan atau dikembalikan serupa dengan karakternya God. Semua cacat karakter kita harus di-cleanse, harus dibersihkan dengan menurut setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Barulah hujan akhir atau the last rain akan dicurahkan sebagaimana murid-murid dicurahkan hujan di hari Pentecost. Dan meterai Tuhan hanya akan diberikan kepada mereka yang kedapatan tidak ada cacat dalam karakter mereka. Sementara karakter kita itu ditentukan dengan siapa yang kita behold. Apakah kita behold karakternya God, the glory of the Lord? Atau apakah kita behold karakternya daripada other gods? Dan hanya yang memiliki karakternya God yang akan menerima meterai di dahi mereka. Orang-orang yang worship other gods tidak pernah akan menerima the seal of God. Mereka akan ditulis di dahi mereka nama other gods. Di Wahyu 7 dan Wahyu 14, kita lihat bahwa umat Tuhan yang adalah 144,000, di dahi mereka tertulis nama Bapa. Dan nama Bapa ini adalah the seal of God.
Dan orang-orang yang sembah other gods, di dahi mereka tertulis nama Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Apa yang tertulis di dahi kita adalah siapa yang kita sembah. Kita tahu Mystery Babylon adalah Trinity, karena Trinitas adalah mystery, the mystery of the Holy Trinity. Artinya mereka yang sembah Triune God ini, di dahi mereka tidak akan tertulis nama Bapa. Mereka tidak akan menerima the seal of God, meterai Tuhan. Karena di dahi mereka tertulis Mystery Babylon. Mystery Babylon adalah the gods of Babylon. Satu God walaupun tiga. Itulah yang akan tertulis di dahi mereka sesuai dengan gods yang mereka worship. Sementara 144.000 di dahi mereka tertulis nama Father, one God, the only true God, the Father of Jesus Christ. Jadi siapa yang kita sembah akan menentukan apa yang tertulis di dahi kita. Apakah namanya God, itu Father, karakternya God, karena kita sembah God, the only true God, atau tertulis Mystery Babylon, karena yang disembah adalah Mystery Holy Trinity, Father, Son, dan Holy Ghost. Itu adalah Mystery Babylon. Dengan kita memandang, dengan kita behold, kita akan dirubahkan menjadi serupa dengan yang kita behold. Apakah yang kita behold one God the Father, atau yang kita behold one God, Father, Son, and Holy Ghost? Nama atau karakter dari siapa yang saya sembah akan tertulis di dahi saya. Artinya di dahi saya akan tertulis nama atau karakter dari siapa yang saya sembah. Kalau yang saya sembah bukan the only true God, yaitu one God, the Father, yang akan tertulis di dahi saya adalah nama daripada the beast. Sehingga saya akan terima tanda binatang karena the beast itulah yang saya sembah. Saya akan menerima tanda binatang di dahi saya dan di tangan kanan saya. Di dahi melambangkan karakter, di tangan kanan saya akan mengungkapkan pekerjaan daripada karakter saya, yang mana karakter itu adalah karakter the beast. Di dahi 144.000 akan tertulis nama Bapa atau karakter Bapa. Bapa adalah Bapa yang menciptakan segala-galanya melalui anaknya. Dan Bapa beristirahat pada hari ke-7, di mana dia bekerja dalam 6 hari. Dan pekerjaannya diungkapkan dalam 6 hari yang mengungkapkan karakternya. Karena penciptaan Tuhan itu mengungkapkan karakternya Bapa. Tanda daripada kuasa Bapa yang melakukan pekerjaan dalam 6 hari dalam penciptaan bumi ini dan segala isinya adalah hari Sabat, hari ke-7. Hari Sabat hari ke-7 adalah tanda bahwa Bapa yang menciptakan segala-galanya, dan oleh sebab itu Bapalah yang perlu di-worship. Karena Bapalah yang menciptakan segala-galanya dengan kuasanya yang diungkapkan dalam 6 hari kerjanya. Jadi pertanyaannya, siapa mereka yang menerima tanda binatang di dahi mereka dan di tangan kanan mereka? Tentu saja mereka memiliki karakter the beast itu. Dan karakter the beast itu diungkapkan melalui pekerjaannya. Jadi pertanyaannya, apa pekerjaan the beast ini? Yang mana pekerjaannya ditulis di tangan kanan mereka yang mengungkapkan karakter the beast yang ditulis di dahi mereka. The beast adalah papacy atau kepausan. Kita baca di Catholic Mirror, September 23, 1893 dikatakan, Gereja Katolik melalui kebajikan daripada misi ilahinya telah merubah hari Sabat hari ke-7 menjadi hari Minggu. Artinya pekerjaan daripada the beast ini adalah untuk merubah hukum Tuhan, yang mana hukum Tuhan menunjukkan bahwa hari Sabat adalah hari ke-7, dan kepausan ini atau the beast ini merubah hari perbaktian yaitu hari ke-7 menjadi hari Minggu atau hari pertama. Hukum keempat dari 10 hukum mengatakan ingat hari Sabat untuk menguduskannya. Hari Sabat adalah hari ke-7, hari yang Tuhan tetapkan sebagai hari peringatan akan kuasa penciptaannya
yang dikerjakan dalam 6 hari. Sementara Gereja Katolik telah merubah hukum keempat menjadi hukum ketiga, di mana hari Sabat hari ketujuh dirubah menjadi hari Minggu, hari pertama. Dan pekerjaan ini adalah pekerjaan daripada The Beast, yang mana tandanya ditulis di tangan kanan yang adalah pengungkapan pekerjaannya, dan karakternya diungkapkan dengan ditulis di dahinya, The Mark of the Beast. H.F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons, mengatakan, tentu saja Gereja Katolik klaim bahwa perubahan dari hari Sabat ke hari Minggu adalah dia punya act atau dia punya pekerjaan. Dan pekerjaan ini, yaitu merubah hari Sabat ke hari Minggu, adalah tanda daripada kuasa otoritas gereja. Artinya mereka sendiri mengakui bahwa perubahan dari hari Sabat ke hari Minggu adalah mereka punya tanda. Dan mereka adalah The Beast ini. Artinya tanda The Beast adalah tanda daripada kuasa otoritasnya untuk bekerja merubah hukum Tuhan dari hari ketujuh menjadi hari pertama, yaitu hari Minggu. Pekabaran malaikat ketiga telah dikirim ke seluruh dunia untuk memberikan amaran agar tidak menerima tanda binatang atau image-nya di dahi ataupun di tangan kanannya. Apa artinya untuk menerima tanda binatang? Untuk menerima tanda binatang artinya untuk mengambil keputusan yang sama sebagaimana yang telah diambil oleh The Beast ini. Artinya untuk mengambil keputusan ialah untuk memiliki karakter yang sama. Karakter yang sama ini akan diungkapkan dalam pekerjaannya. Itu sebabnya tanda itu ditulis di tangan kanan juga. Dan untuk menerima tanda binatang ialah untuk menerima atau mendukung gagasan yang sama yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hukum Tuhan mengatakan worship God, bukan worship gods. Worship pencipta, yaitu God the Father melalui anaknya, bukan worship God the Father, God the Son dengan God the Holy Ghost. Artinya untuk menerima tanda binatang ialah untuk mengambil keputusan yang sama, yaitu untuk worship other gods sebagaimana yang telah dilakukan oleh The Beast ini. Untuk menerima tanda binatang ialah untuk mendukung gagasan-gagasan yang sama bahwa yang harus di-worship adalah other gods. Sementara umat Tuhan menerima the seal of God di dahi mereka karena umat Tuhan keputusannya sama dengan keputusan Tuhan yang diungkapkan dalam firman Tuhannya, yaitu untuk worship God, yaitu the Father melalui anaknya. Dan untuk worship hari ketujuh, yaitu hari Sabat, sebagaimana hari itu telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai hari yang mengingatkan bahwa Tuhanlah yang harus di-worship, God, the only true God lah yang harus di-worship melalui anaknya, dan hari itu adalah hari sebagai tanda akan kesetiaan umat Tuhan kepada the only true God. Sebagaimana yang kita sudah baca di Catholic Mirror, bahwa Gereja Katolik telah merubah hari Sabat, Saturday, hari ketujuh, menjadi Sunday, hari pertama, dan hari itu, yaitu hari Minggu, lah tanda daripada otoritas Gereja Katolik, dan mereka katakan bahwa hari Minggu adalah hari yang mereka dedikasikan untuk worship the most holy Trinity. Artinya tanda binatang yang adalah the mark of the beast atau the mark of papacy adalah hari Minggu, dan hari itu adalah hari yang mereka dedikasikan untuk worship the most holy Trinity. Kita tahu the most holy Trinity adalah mystery Babylon the Great di Wahyu 17 ayat 5, di mana mereka yang sembah the most holy Trinity tertulis di dahi mereka mystery Babylon the Great. Jadi 144.000 di dahi mereka tertulis nama Bapa yang adalah the seal of God, di mana mereka worship God, yaitu the Father, dan hari yang adalah tanda bahwa mereka worship God adalah hari ketujuh, hari Sabat. Sementara mereka yang menerima tanda binatang di dahi mereka adalah mereka yang worship God the Father, God the Son, dan God the Holy Ghost, yang adalah mystery of the Holy Trinity. Dan hari yang adalah tanda bahwa mereka worship the most holy Trinity adalah hari Minggu, hari yang didedikasikan untuk worship mystery the Holy Trinity. Kita tahu bahwa Seventh-day Adventist Church, mereka worship God the Father, God the Son, dan God the Holy Spirit.
doktrin kedua daripada Seventh-day Adventist fundamental beliefs adalah Trinity. Sementara hari yang mereka pelihara adalah hari Sabat, hari ke-7. Jadi pertanyaannya, apakah satu kali kelak mereka akan kembali untuk worship one God yang adalah the Father, karena hari yang adalah tanda untuk worship God the Father itu adalah hari Sabat, sementara mereka worship the Most Holy Trinity? Antara mereka akan worship the only true God, atau mereka akan merubah hari worship mereka menjadi hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari yang didedikasikan untuk worship the Most Holy Trinity. Pertanyaannya, apakah Seventh-day Adventist Church yang worship Trinity, God the Father, God the Son, dan God the Holy Ghost, akan mendesak anggota-anggotanya untuk berbakti hari Minggu, walaupun sekarang mereka berbakti hari Sabat, hari ke-7? Karena kita mengerti bahwa hari Minggu itu adalah hari yang didedikasikan untuk worship Most Holy Trinity. Jadi kalau Seventh-day Adventist Church sudah worship Most Holy Trinity, kenapa mereka tidak worship Sunday? Kalau hari Minggu itu adalah hari yang didedikasikan untuk worship the Most Holy Trinity. Roh nubuat sudah menubuatkan apa yang akan terjadi nanti di saat bencana alam akan tambah lama tambah sering dan meningkat intensitasnya. Dikatakan, umat Tuhan yang mengaku sebagai umat Tuhan di akhir zaman, mereka akan ignore dan despise the Sabbath. Mereka akan melalaikan dan menganggap remeh hari Sabat. Dan apa yang akan terjadi karena mereka melalaikan dan menganggap remeh hari Sabat? Di gereja-gereja dan di tempat pertemuan-pertemuan yang besar, ministers atau pekabar-pekabar Injil atau pendeta-pendeta akan mendesak anggotanya betapa pentingnya untuk memelihara hari pertama, yaitu the first day of the week, hari Minggu. Dan apa alasannya mengapa mereka mendesak anggotanya untuk memelihara hari Minggu? Karena bencana-bencana alam ini tambah lama tambah sering dan tambah meningkat intensitasnya. Jadi apa hubungannya dengan bencana alam ini dengan mereka mendesak anggotanya untuk memelihara hari Minggu? Karena umat Tuhan yang memelihara hari Sabat akan dituduh sebagai penyebab mengapa murka Tuhan dicurahkan sehingga bencana alam ini akan tambah lama tambah sering dan meningkat intensitasnya, karena mereka tidak mau berbakti hari Minggu. Dengan kata lain, karena mereka tidak worship the triune God. Karena hari Minggu adalah hari yang didedikasikan untuk worship the Trinity. Sementara ada umat Tuhan yang tidak worship hari Minggu, artinya mereka tidak worship the triune God atau Trinitas. Sementara Seventh-day Adventist Church yang fundamental belief nomor 2-nya adalah Trinitas, walaupun mereka berbakti hari Sabat, hari ke-7, tapi mereka worship Trinitas. Sehingga mereka akan menyesuaikan diri mereka untuk worship pada hari Minggu karena mereka sudah worship Trinitas. Dan umat Tuhan yang berbakti pada hari Sabat karena mereka worship the only true God akan dituduh sebagai orang-orang yang menyebabkan kenapa bencana alam ini tambah lama tambah sering dan tambah meningkat intensitasnya. Dan umat Tuhan yang mengaku sebagai umat Tuhan adalah Seventh-day Adventist. Karena tentu saja hanya orang-orang yang berbakti selain hari Minggu yang akan mendesak anggotanya untuk berbakti hari Minggu. Ministers daripada gereja-gereja yang berbakti hari Minggu tentu saja tidak akan mendesak anggotanya untuk berbakti hari Minggu kalau mereka sudah berbakti hari Minggu. Jadi siapa yang akan berbakti hari Minggu yang sebelum itu tidak berbakti hari Minggu dan akan mendesak anggota-anggotanya untuk berbakti hari Minggu yang sudah worship the triune God? Jawabannya adalah Seventh-day Adventist. Satu kali kelak, di saat bencana-bencana alam ini tambah lama tambah sering dan meningkat intensitasnya, nubuatan mengatakan bahwa ministers akan mendesak anggota-anggotanya betapa pentingnya untuk berbakti pada hari Minggu atau berbakti Trinitas. Karena kalau tidak, mereka akan dituduh sebagai penyebab daripada bencana alam yang sedang melanda seluruh dunia ini. Yang kita tahu,
disebabkan oleh umat Tuhan sudah melupakan hukum Tuhan. Sebagaimana apa yang sudah terjadi di zamannya Elijah, di mana Elijah dituduh sebagai penyebab bencana alam, yaitu nggak ada hujan untuk 3,5 tahun. Umat Tuhan di akhir zaman pun akan dituduh sebagai penyebab daripada bencana alam yang akan melanda seluruh dunia ini oleh sebab hukum Tuhan telah dilanggar dan diinjak-injak. Jadi isu di akhir zaman sebenarnya ialah siapa yang kita worship. Apakah kita worship God, yaitu the Father, atau kita worship God yang adalah the Father, the Son, dan the Holy Spirit. Kalau kita nggak kenal siapa God, bisa saja kita pikir kita worship God the Father, sementara kita worship God the Father, God the Son, dan God the Holy Spirit. Sebagaimana orang-orang di Athena, mereka worship unknown God, mereka saja tidak mengenal siapa yang mereka worship. Dan tentu saja yang mereka worship bukan one God the Father. Demikian juga wanita di Samaria, Tuhan Yesus bilang kepada dia, kamu tidak tahu siapa yang kamu worship. Kamu worship God the Father. Sementara kamu di Samaria, kamu tidak tahu siapa yang kamu worship. Demikian juga di zamannya Elijah, mereka nggak tahu siapa yang mereka worship. Mereka pikir mereka worship God-nya daripada Elijah. Sementara yang mereka worship adalah Baal. Yohanes 17 ayat 3 katakan, kehidupan kekal itu ialah untuk mengenal the only true God, yaitu God the Father, dan Jesus Christ yang dikirim Bapa untuk mengungkapkan Bapanya. Kita di dunia ini dalam probation yang singkat ini, tujuannya ialah untuk dikembalikan karakter kita atau image kita sebagaimana image daripada Adam dan Hawa waktu mereka diciptakan di Taman Eden. Tetapi karakter kita itu tergantung dengan siapa yang kita kenal atau siapa yang kita lihat. Kalau yang kita lihat atau kita sembah bukan God the Father, tentu saja karakter kita akan berbeda dengan karakter mereka yang di dahi mereka tertulis nama Bapa. Hanya dengan kita mengenal God dengan benar, barulah karakter kita akan menjadi serupa dengan karakternya. Dan God bisa dikenal sebagaimana Dia telah mengungkapkan dirinya kepada kita melalui kitab sucinya. Artinya kalau kita mengartikan kitab suci berbeda dari apa yang sudah diungkapkan dengan jelas, tentu saja kita nggak akan mengenal God, karena God sudah mengungkapkan dirinya di dalam kitab sucinya. Sehingga kita akan memiliki the name of the beast atau the mark of the beast. Di dahi kita akan tertulis Mystery Babylon the Great, karena kita tidak kenal God the Father. Rasul Paulus katakan, ada satu God, yaitu the Father. Di Alkitab diajarkan one God itu hanyalah the Father. Tetapi di ayat 7 dikatakan, banyak orang tidak mengetahui kebenaran bahwa God itu adalah Father. Banyak pikir bahwa God itu adalah Father, Son, dengan Holy Ghost. Sama dengan orang-orang di zaman Elijah, mereka nggak tahu itu. Wanita Samaria nggak tahu itu. Dan orang-orang di Athena, mereka nggak tahu itu. One God adalah the Father, bukan Father, Son, dengan Holy Spirit. Dan banyak orang tidak mengetahui pengetahuan ini. Kita tahu umat Tuhan akan dibinasakan karena mereka tidak mengenal God. Mereka sudah melupakan hukum Tuhan, yang mana hukum pertama adalah Thou shalt have no other gods before me. Kamu gak boleh ada gods selain aku. Dan aku inilah God the Father. Mereka melupakan hukum Tuhan, tentu saja hari Sabat hari ke-7, hukum keempat akan dilupakan juga kalau yang mereka worship adalah gods, hasil daripada mereka melanggar hukum pertama. Jadi dalam waktu probation yang sisa ini, sangatlah bijaksana untuk kita belajar firman Tuhan, untuk mengenal siapa God yang kita perlu worship, karena isu di akhir zaman adalah siapa yang kamu worship. Siapa yang kamu worship itu akan tertulis di dahi kamu, mengungkapkan siapa yang kamu worship. Apakah nama Bapa tertulis di dahi, atau nama daripada the beast atau Mystery Babylon yang tertulis di dahi, yang melambangkan karakter. Mystery Babylon adalah the most holy Trinity, God the Father, God the Son, dengan God the Holy Spirit, yang tidak diajarkan di Alkitab. Sementara yang dengan jelas diajarkan Alkitab, one God the Father,
dan one God the Father ini kita bisa kenal melalui the only begotten Son yang Dia kirim, sesuai dengan yang ditulis di Yohanes 1 ayat 18. Carilah Tuhan dengan benar. Carilah Dia sementara Dia masih bisa ditemukan. Karena ada saatnya di mana kita nggak bisa menemukan Dia lagi karena pintu kasihan sudah tertutup. Inilah kehidupan kekal, agar kita mengenal the only true God, yaitu the Father, dan Jesus Christ yang Bapa kirim untuk mengungkapkan the only true God. To God be the glory.